Oke guys, kemarin kita sudah membuat mesin pencetak briket arang manual. Dan sekarang saatnya uji coba. Apakah alat manual ini cukup layak digunakan untuk membuat briket? Kalau memang masih manual, kenapa harus repot-repot bikin alat? Kan masih bisa dicetak pakai pipa. Begitu kata beberapa netizen kemarin ya. Jadi daripada berandai-andai, kita buktikan aja sekarang. Sambil kita bagikan tutorial dan resep membuat briket ini. Oke, di sini penggiling daging standar dengan saringan bawaannya sudah saya siapkan. Lanjut kita siapkan arangnya. Arangnya saya beli di warung sekitaran kebun The Planskeeper. Sayang kondisinya basah atau kadar airnya tinggi. Dan penjual sama sekali nggak tahu arang ini dibuat dari kayu apa. Tapi untuk ekonomi kemasyarakatan tanpa babi ibu langsung saya beli saja ya. Oke, saatnya menggiling arang ini supaya berubah menjadi tepung yang halus. Kenapa tadi saya katakan kita harus menghindari arang yang kandungan airnya tinggi? Karena jika kandungan airnya tinggi, tepung arang ini lebih sulit untuk diayak. Dan tentunya berpengaruh pada timbangan nantinya. Jadi nanti kita akan kesulitan untuk menentukan jumlah lem yang akan kita masukkan. Bisa dilihat di sini tadinya kita mau menggunakan saringan tepung yang halus, tapi karena arangnya lembab, jadi terpaksa harus menggunakan saringan yang lebih kasar, dan tentunya akan menghasilkan tepung arang yang kasar. Dan untuk yang belum sepenuhnya hancur menjadi tepung, kita giling ulang ya. Oke, dan ini hasil tepung arang yang sudah kita saring dan sudah saya jemur. Dan totalnya kita dapatkan sekitar 700 gram. Jadi satu kantong plastik ini jika dikeringkan sekitar 700 gram saja. Baik, sambil menunggu air mendidih, kita lakukan pencampuran antara arang dan lemnya. Dengan acuan rasio pembuatan briket sebanyak 1 kg, kita membutuhkan arang 900 gram dan lemnya sebanyak 100 gram. Jadi karena tepung arang yang kita punya hanya 700 gram, jadi lem atau tepung tapiokanya ini kita masukkan sekitar 77 gram. Lanjut campuran ini kita aduk sampai merata. Setelah semua tercampur dengan baik, kemudian kita masukkan air mendidih secara bertahap. Dan pastikan air yang dimasukkan tidak terlalu banyak, atau secukupnya saja. Selagi adonan ini panas, ini terus kita aduk dan uleni untuk memastikan tepung tapioka menjadi matang menjadi lem. Sampai konsistensi adonan bisa kita kepal. Tapi karena tepung arang yang kita masukkan kurang halus, jadi ini mudah hancur lagi. Tapi gak apa-apa ya, ini kita sempurnakan lagi di proses blending. Untuk proses blending, masih menggunakan gilingan daging standar. Adonan kita giling untuk memastikan semua bahan tercampur dengan baik dan adonan semakin kalis. Jika tepung arang yang kita campur cukup halus, proses blending ini biasanya cukup 2 kali. Dan proses blending manual ini adalah bagian terberat dari semua proses pembuatan briket secara manual. Oke, setelah menghabiskan nasi 1 piring dan mie ayam 1 mangkok, akhirnya adonan bisa kalis di proses blending ketiga. Jadi kita bisa masuk ke proses yang paling menyenangkan, yaitu proses pencetakan. Untuk proses pencetakan, saringan standar ini kita ganti dengan alat cetak yang kita buat di video sebelumnya. Dan alat pencetak ini saya tambahkan landasan plastik sebagai format ukuran briket yang kita inginkan. Lubangnya sudah saya kikir lagi sehingga lebih besar, tapi tetap mempertahankan lubang tengah agar alat giling yang kita punya tidak mudah rusak dan awet. Oke guys, langsung kita cetak saja. Perhatikan ya. Di awal pencetakan, briket yang keluar ini belum sempurna. Boleh kita tahan dulu agar cepat padat. Tapi tetap ya, yang pertama keluar ini kita potong dan masukkan lagi untuk digiling ulang. Jadi adonan berikutnya sudah bisa kita potong untuk finishing, karena sudah cukup padat dan mulus. Nah, ini dia hasilnya. Sangat rapi dan ini sangat solid ya. Jadi jika kita bandingkan dengan dicetak manual menggunakan pipa, apalagi pipa PVC, tentu hasilnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan alat giling daging ini. Karena dengan alat ini, meskipun manual, tapi kita bisa memblending adonan sampai benar-benar kalis dan siap dicetak. Baik guys, ini tinggal kita keringkan dengan dijemur beberapa hari, lanjut di oven, jika ada ovennya ya. Oke, sampai jumpa di pengetesan kekerasan dan penyalaan di video selanjutnya.